Tapi kamu nurut sama mama papa kamu kan? Nurut aku nurut. Hari ini. Hehehe. Umur 3 gue nggak inget gue ngapain. Gue baru mau ngomong, itu alasan gue. Paling bunyi gue gitu-gitu doang. Gitu. Enggak. Lesnya juga ada. Mi gitu nggak? Enggak sih. Iya. Enggak sih, belum. Ayo dong, ayo Prince, tolong dibantu. Kakaknya dibantu biar nggak garing, dibantu. Halo, aku Prince Putirai. Aku Rian Adriandi. Dan aku BCL. Kami dari film Jumbo. Welcome back to Versus. Oke. Jadi siapa yang pro, siapa yang cons? Antara Karin sama Oh, harus dipilih dari awal. Oh, kita nggak tahu nih. Oh. Ya itu, jadi Wah, Jahara deh. Wah, suruhnya gitu. Gue cons. Ya udah, Asik. aku pro. yakin ya? Oke. Iya, gue. Ya udah deh, aku pro gue- ya. Ini nggak ada yang aman sih, karena dua-duanya pasti ada yang ada yang ini. Oke, aku pro. Kamu Gue kontra ya. berarti gue kamu kontra. netral. Netral. Oh iya. Hah? Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan kalau ada sudut pandang kayak, misalnya ternyata ke pro atau ke kontra, Boleh. boleh. Nah, kamu ikut Kalau aku yang aja. berdua ini Nggak nggak bisa. boleh. Apa mendingan gue netral dong kalau gitu? Jangan dong. Oke. Oke. Aku pro ya, kontra ya. Iya. Udah deg-degan juga nih. Aduh. Oke. Ini big topiknya adalah family. Gila ya, jahat banget ya, udah big topic Udah family lu terus gue kontra lagi. Gimana? Aduh. Gimana sih? Oke, kita mulai. Yang pertama, orang tua tidak selalu benar dan anak nggak selalu harus nurut. Jadi gue Iya. harus bilang kalau orang tua tuh selalu bener gitu ya? Anak harus selalu nurut. Iya. Iya. Ya gue pro bener. Gila. Karena Jadi gue mesti ngejelasin gitu? Iya, harus dielabori. karena Harus kalau bisa masuk gitu dengan Iya, kontranya iya. gue ini? Tapi setelah, kayak misalnya sebenarnya pro nih, Ah, dijelasin dulu aja, karena kan harus kontra. Oke. Iya. Tapi nanti bilang kayak, tapi sebenarnya tuh gue pro, Iya. nah, tapi sebelumnya tuh harus di... Oke. Dulu. Ya, oke, boleh gue dulu. Boleh. Jadi apa tadi, orang tua nggak selalu benar dan anak nggak harus selalu nurut. Ini ada orang tuanya Prince di sini ya. Mohon maaf ya tante, om. Ya tapi aku pro karena sebelum jadi orang tua dia pernah jadi anak. Anaknya pasti ntar akan jadi orang tua. Nah supaya dia jadi orang tua yang baik kan dia harus berbuat kesalahan supaya dia belajar, bener nggak? Ya kan. Jadi dia nggak mungkin selalu benar, pasti pernah salah gitu dan anaknya juga boleh apa namanya. Oke. Jadi ntar keluarganya apa sih? Apa sih lo? Enggak, nanti enggak udah. Gue ganti ya, gue yang pro, yang cons gimana? Ya udah. Ntar keluarganya demokrasi gitu kayaknya. Oh ya, anak nggak seru. Ya menurut kamu gimana gitu ada? Ya gitu. Aku pro, bener aku pro. Aku cons ya. Harus nih gue kayak dipaksa banget memutar otak gue. Oke. Kenapa di sini orang tua orang tua tidak selalu benar. Menurut gue orang tua harus selalu benar. Karena apa? Karena secara pengalaman jauh lebih banyak. Kan udah belajar. Iya benar. Kita udah belajar jadi Tapi- benar. Terus anak itu nggak harus selalu nurut. Kalau gue nggak setuju, anak harus selalu nurut. Karena apa? Karena orang tuanya tahu yang terbaik dibandingin sama apa yang anaknya tahu pengalamannya lebih dikit. Kalau menurut gue gitu. Tapi Walaupun kalau dia waktu kecil nurut selalu. enggak, walaupun sebenarnya gue nggak setuju sama apa yang gue omongin ini. Kok nggak sih, this is the hardest thing, harus Iya. ngomongin sesuatu yang gue nggak setuju. Gitu, kalau sebenarnya sih gue nggak selalu nurut dan gue nggak ngerasa gue selalu bener. Sebagai anak nggak selalu nurut, sebagai orang tua gue nggak selalu bener. Tapi karena gue udah kadung Iya, kontra harus dengan kontra, ini harus ya mau kontra. nggak mau, oke gue cari alasan yang paling masuk akal. Ya kan? Tapi kamu nurut sama mama papa kamu kan? Nurut. Aku nurut. Hari ini. Hari ini. Hehehe. Ini sebenarnya momentum aja Iya, ya. iya. Tergantung hari apa sih nih gitu. Iya. Nggak Prince anak baik kok. Dan kalau menurut aku, ya sama sih, orang tua nggak selalu benar, nggak selalu salah. Anak juga nggak selalu harus nurut, nggak selalu harus nurut, nggak juga selalu ngelawan orang tua sih. Oke, kamu pernah nggak nurut sama mama papa?
hehe. Jadi kita udah tahu ya hehe sama dengan apa ya. Apa. Oke. Oke, next. Gue capek deh nih kayaknya nih gue. Iya. Next, orang tua berhak tahu semua yang dilakukan anak. Oh, oke. Yo, ya karena gue pro ya. Ya deh pro deh. Pro, orang tua harus selalu tahu apa yang dilakukan anak. Iya pro, karena sekarang dunia sudah berubah. Kayak apa ya? Misalnya selama ini ngakunya sekolah gitu kan, ternyata jualan tas di TikTok Live gitu kan. Kan ketahuan kalau di TikTok Iya Live. bener kan, siapa tahu kan pakai topeng tuh suaranya kayak Iya, bisa, gitu, bisa, jual kayak bisa, cipmang-cipmang bisa. gitu kan. Jadi menurut gua orang tua harus tahu kenapa, karena bisa disupport gitu. Kalau misalnya dikasih tahu kayak mau ini gitu, ya gue pro, orang tua harus tahu dia anaknya mau kemana, Baca-baca mau chat ngapain. anaknya gitu. Kan anaknya ngapain, bukan anaknya chat apa? Emang bukan? Anaknya ngapain kan? Anaknya ngapain kan? Iya. Anaknya chat, oh iya dia chat gitu. Tapi Tapi misalnya- ngapain tuh semuanya, jadi kayak isi kepala anaknya harus tahu gitu. Iya, perlu. Kita nggak pernah tahu kan, kalau di belalang kan ada cacing parasit tuh di kepalanya kan. Kalau anaknya udah kena cacing parasit, bapak ibunya harus tahu. Kalau misalnya tiba-tiba, kamu biasanya makan nasi padang pakai tangan, kok sekarang pakai kaki kan? Kalau lu nggak tahu, ternyata dia udah dikuasai alien gitu. Jadi anaknya harus laporan terus dong. Aku lagi jalan ke arah pintu apa gitu. Aku Nggak lagi usah, Sherlock turun aja. tangga. Ini adalah pemasuk ke ini ya. Iya. Nggak usah ngasih tahu, cuma aku perlu cek aja. Betul. Menurut kamu orang tua harus selalu tahu nggak kamu ngapain? Kalau menurut aku, karena akunya masih kecil, kalau untuk aku sendiri, orang tua harus tahu. Biar dikasih uang ya? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Nggak juga. Gue kontra lagi ya. Iya. Berarti nggak harus. Gue kan? nggak harus selalu tahu sih, karena Tapi anak itu juga manusia, dia punya pemikiran sendiri, dan ada hal-hal yang mungkin dia lebih senang nyimpan itu buat diri sendiri daripada harus semua dikasih tahu ke orang tuanya. Tapi yang pasti kan walaupun begitu orang tua tetap kasih bekal-bekal kan, Yeah. batasan-batasan bekal-bekal tuh ada. Betul. Tapi keputusannya kan tetap, karena dia adalah manusia gitu. Jadi dia pasti ada hal-hal yang mungkin dia nggak pengen semuanya tahu gitu, termasuk orang tuanya gitu. Prof gua Mungkin ya, bingung nih, kok megangnya gimana gitu. Kayak ya gini aja ya. Iya, kayak temennya Iya, bener. Nah. Iya. Oke. Gila pusing loh kepala gue ini. Asik-asik. Oke, kita next. Rumah belum tentu tempat yang nyaman. Pro. Banyak kecoanya, banyak cicak, nggak mau gua. Gue juga takut cicak. Iya bener. Iya, nggak. Rumah apa tadi nggak selalu nyaman. Nggak selalu jadi tempat yang nyaman. Iya, apalagi rumah orang. Gue yakin semua yang nonton, kalau bertamu ke rumah orang, terus lu izin pinjam toiletnya, pertama kali lu masuk, lu lihat semuanya kan, apa kan dia orangnya kayak apa tuh, lu bisa lu ngejudge dia dari wastafelnya gitu. Kayak oh dia. Emang iya. Iya kayak Gue oh nggak dia. pernah mikirin Kalau itu. gue kayak oh dia kalau sikat gigi belepotan gitu. Kayak ada Oh, rumah siapa sih? Ya makanya tidak selalu nyaman kan, bener, rumah tidak selalu nyaman, apalagi yang KPR-nya belum lunas. Anyway, jadi gitu. Kalau rumah sendiri sih mungkin ya nyaman, tapi kalau rumah nggak selalu nyaman, bener gua. Apalagi Kalau rumah gue sih tahanan. rumah harusnya selalu nyaman ya. Bener kan? Jadi Iya, kalau bener. rumah tidak selalu nyaman tuh gue nggak setuju gitu. Rumah tuh harusnya selalu nyaman, karena kan kita pulang kita mau kembalinya ke rumah, ya kan? Ya, Jadi nggak akan dinamakan rumah kalau nggak nyaman. iya Kalau benar, gue gitu. benar. Ya, walaupun gue bilang pro, Mungkin- tapi gue pengennya rumah tuh nyaman. Iya. Karena buat apa disebut rumah Iya kalau kan, nggak kalau nggak nyaman, nyaman. bangunan kalau Iya nggak benar. nyaman. Kalau aku nyaman sama rumah sendiri, tapi kadang kurang nyaman sama rumah orang. Wah, sama rumah orang. Gini diplomatis ya. Benar. Kamu Kamu dikit lagi jadi bisa politik. jadi iya, orang Kamu politik. bisa ya. masuk politik nih, Menurut beneran. saya rumah nyaman, tapi saya kadang tidak nyaman sama rumah orang. Rumah kamu nyaman? Rumah aku nyaman, Ada apa di rumah kamu yang bikin kamu nyaman? musiknya sih. Oh, rumah Musiknya. Iya. kamu Apa tinggal di toko musiknya? kaset? Gimana? Bukan. Jadi
Ada banyak kayak piano. Oh, di gitar, rumah kamu banyak drum. aktivitas. Ada aktivitas. Kirain tinggalnya di Aquarius Mahakam ya. Udah nggak ada, udah nggak ada. Ya udah, era kapan? Angkatannya ketahuan di Enggak. Aquarius Mahakam. Gua kira duta suara Blok M Plaza. Gitu lagi. Banget nih. Tapi berarti suka nyanyi-nyanyi di rumah gitu? Suka nyanyi-nyanyi di rumah. Oh iya, kamu main instrumen ya? Iya. Main instrumen apa aja? Aku main piano, gitar, bass, drum. Kamu bisa bikin Kamu bisa sendiri. bikin sendiri, kamu bisa bikin band sendiri dong. Iya. Ya, berharapnya sih gitu. Lah gimana caranya? Gini. Gitu. Enggak sih, rekaman, maksudnya Oh, rekaman. rekaman. Jadi, Tapi dia mainin sendiri semuanya bisa, bisa. Bener. Ya udah, aku juga kayaknya nyaman ya di rumah kamu. Iya, aku mainin ke rumah kamu boleh nggak? Boleh nggak main ke rumah kamu? mungkin agak berantakan lantainya doang gitu. Kalau kamu naif banget ya, oke. Nanti diberesin dulu sebelum aku Beresin sama dulu. kamu nggak datang, Iya. dirapiin dulu gitu. Mungkin ada openingnya juga ada. Iya, udah opening. Karena lo judging sih tadi, jadi dia nggak Oh, enak iya, nih. bener. Enggak, aku nggak ke kamar mandi kamu. Aman. Oke, kita lanjut. Next, anak harus terbuka sama orang tua. Emang enak loh. Iya dong, pro dong. Gila, pro. gue salah pilih banget nih. Harus terbuka. Kan dia Tapi gue nggak Maksudnya- percaya sama lu, gue punya trust issues kayaknya. Prince nanya terbuka ya, maksudnya jujur. Jujur, Ah, selalu gitu. bilang apa Bukan pun. gini, bukan, tapi kayak jujur Oke. gitu. Kayak Prince misalkan ngerasa nggak nyaman, terus kamu bilang ke mama papa gitu. Mm-mm. Maksud dari- Gila, ini nanti bacot gue dipotong-potong gak ya? Betul. Possible. Enggak, lo waktu kecil lo terbuka gak sama orang tua lo? Terbuka. Terbuka? Gue terbuka. Gue ada satu teman perempuan di sekolah yang aku taksir, terus aku terbuka. Aku cerita sama mamaku gitu. Kayak, terus aku dibilang bodoh. Akhirnya? Bodoh karena tidak berusaha. Habis itu dia sama orang lain. Tapi dari situ lo belajar? Dari situ belajar. Untuk gak bodoh lagi? Untuk gak bodoh lagi. Gitu. Sukses tapi habis itu? Iya sukses. Karena setelah itu perempuan yang nyari gue. Itu lebih diadit lagi. Nggak enak. Terbuka sama orang tua tuh enak. Karena kita nggak pernah tahu. Siapa tahu POV-nya lebih menarik gitu. Kalau kita ceritakan, kita kadang-kadang nggak semuanya cuma nasihat. Kadang-kadang, oh ya papa juga gitu waktu muda gitu. Kali ya. Nah, silakan yang kontra. Gila, gue bingung banget mau ngomong apa ya. Jadi gue nggak setuju kalau anak harus terbuka sama orang tua. Oke, gue mendukung ini aja deh. Gue pengen anak itu, menurut gue anak itu harusnya senyamannya dia. Kalau dia nyaman untuk terbuka, dia terbuka. Kalau dia nggak nyaman untuk terbuka, dia nggak terbuka. Nggak ada sesuatu yang harus. Asik. Gitu aja. Walaupun gue pengennya sih ya terbuka ya. Kalau menurut aku harus terbuka sama mama papa. Jadi mama papa kayak ya tadi mama papa kan banyak pengalaman hidup. Iya. Mama papa banyak pengalaman hidup. Jadi aku belajar dari mama papa kayak aku ngomong sama mama papa contohnya ya bla 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 bla. Terus mama kayak kasih tahu atau nasihatin mungkin gitu. Oh iya, berarti dia pro. Oke, kita tinggalin Kak Bunga. Iya. Iya bener. Iya, bener. Stres deh gue nih. Gue lagi mikirin, aduh. Oke, next. Masa kecil 3-8 tahun itu adalah masa yang paling berharga selama hidup. Prince umur berapa? 11. Aku 11. Berarti udah ngelewatin 3-8 tahun. Udah, tapi kamu umur 8 kan rekaman jumbo. Biasa aja ya, oke. Iya enggak sih. Biasa aja deh. Tidak ada perubahan ekspresi, tidak ada. Aku umur Adanya di animasinya, adanya di animasinya, di aslinya nggak ada. Usia 3-8 adalah zaman masa-masa terbaik. Harus pro ya? Pengen kontra tapi. Umur 3 gue nggak inget gue ngapain. Itu gue baru mau ngomong, itu alasan gue. Paling bunyi gue gitu-gitu doang. Sekali lagi. Gitu. Enggak, karena kalau gue umur berapa ya? Umur 10 gue paling suka. Aku harus pro ya? Oh iya, harus pro. 3-8. Iya, gue ngerasain sekarang apa yang gue ngerasainnya bingung. Iya kan, lo bingung kan? Oke, 3-8 adalah usia paling menyenangkan karena Kenapa coba? karena pergi ke Dufan tidak boleh naik halilintar. Jadi tidak ada yang menakutkan. Terus
Karena kalau naik pesawat masih nggak bayar penuh ya? Iya Itu betul. orang tuanya yang enaknya. Iya betul. Terus paling enak tuh kalau ketiduran di mobil terus digendong sama bapak. Terus kayak tadi di jok mobil nih. Pagi-pagi lah aku udah di kasur gitu. Ternyata ada momen transisi gitu. Nah, itu kalau udah lewat umur 8 kayak agak berat gitu gendongnya gitu. Jadi ya pro. Aku umur 8 gak gitu sih. Oh, iya, maaf ya. Badanku udah Maaf. gede sih. Iya. Badanku udah Iya, gede, kamu udah jadi gede. papa kayak naik sendiri. Iya. Prince waktu jadi Don terus kita take vokalnya Prince itu umur 8 ya? Umur 8, 7. Ah, 7? Umur 7. 7, ya bener 7. 7 tahun. Umur 7 sekarang umur 11. Iya. Jadi kalau mau dengar suaranya Prince umur 7, nonton Jumbo. Benar. Ya, Oh, gue masih harus ya. Gue 3-8 Apa tidak. tadi kalimatnya? 3-8 tuh yang Terbaik. Masa-masa terbaik yang dalam paling hidup. berharga. Ya nggak setuju dong. Karena kan kita kebanyakan masih kayak agak-agak inget-inget nggak inget kalau Iya. umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Justru yang abis itu setelah 8 tahun baru bisa inget. Mungkin 3-8 tahun itu yang terbaik untuk orang tuanya kali. Ah, ya. Karena kayaknya itu momen perkembangan anaknya yang berubah-berubah Ya, banget tuh di umur segitu. benar-benar. Tapi kalau buat anaknya sih enggak sih. Bukan harusnya Terindah. Terindah masih banyak yang depan. Iya, menanti. betul. Kamu gimana umur 3-8 ingat nggak? Umur 3-8 lupa-lupa ini. Tadi umur 7 aja dia inget Ingat ya. Ingat. Kamu pertama kali nyanyi umur berapa? Aku pertama kali nyanyi umur 6 atau 5. Suka nyanyi karena di rumah banyak musik. Suka nyanyi bukan awalnya karena papa nyanyi, jadinya aku suka nyanyi. Oh, oke. Untung kamu bisa nyanyi juga ya, karena kadang ada yang suka nyanyi. Iya. Orang tuanya suka nyanyi, terus suka nyanyi tapi nggak ada suaranya. Aku mau cerita, tapi kamu jangan tiru ini untuk katain ke teman kamu ya. Aku punya teman, dia pengen banget jadi musisi, tapi kalau nyanyinya nggak bagus. Terus temanku yang lain ada nanya gini, kan dia bilang, yaudah lu belajar nyanyi dulu, gini les nyanyi. Dia les nyanyi ke sekolah musik Yamaha, tahu ya? Tahu. Terus dia nyanyi lagi belum bagus-bagus. Terus kata temenku, lu nyanyi, lu belajar les di mana sih? Di Yamaha Musik apa Yamaha Bengkel? Jangan ya, jangan gitu ya. Nah, tapi No, that's bad. iya, that's bad. Tapi ya itu lucu-lucuan pertemanan aja. Kasian. Jadi 3-8 menyenangkan nggak buat kamu? 3-8 menyenangkan, tapi Suaranya nggak setelah begitu, motornya 3-8 itu juga tetap Tetap menyenangkan. Sekarang kamu 11 ya? 11. Seneng? Tetap senang. Nah, oke. Mudah-mudahan seneng terus ya. Kalau ntar udah 40-an mungkin nggak ada. Banyak yang dipikirin. Banyak yang dipikirin. Di pikirannya Prince umur 20 masih jauh nggak? Di pikiran aku, kalau di pikiran aku waktu kan cepat, jadi kayak, wah aku udah umur 11, kayak perasaan Baru 7 tahun kemarin baru rekaman iya, Jumbo. baru kemarin 2024, sekarang udah 2025. Iya, cepet ya. Cepet sih. Iya, tadi aku mau ngomong itu, tahu-tahu. Aku Cepet. dulu juga ingetnya umur 5, tahu-tahu kok 35 gitu. Kalau 35 ya? Iya, tiganya Maksudnya, dari mana? tunggu ya, tunggu ya, iya, tunggu iya. ya. Sorry, lebih berpengalaman. Bentar lagi nyampe. Rasanya kayak 40 kan? cepat gitu. Waktu 2024, jam 11.59 ke toilet, langsung 12, langsung 2025. Oh, kamu Oh, ada ke toilet. Dia ke toilet. Iya. Dia sempat ke toilet Tahun ya. barunya ke toilet. Ara kan nungguin ya. Benar, Kalau dia benar, masuk benar. dalam toilet. Benar-benar. Dari Iya, 2024 jadi 2025. Iya. Kamu setahun di toilet ya? Luar biasa. Masuk toilet 2024, keluar toilet 2025. Wow. Jadi 80% orang nonton kita itu belum subscribe. Jadi gue minta bantuannya. Buat dapetin 1 juta subscribers. Biar kita Dapat golden play button. Terima kasih, nonton lagi, bye-bye. Oke. Oke. Kita next. Anak-anak juga bisa merasa kesepian di rumah sendiri. Sumpah terus gue kontra. Ah, ini mah gampang banget gue pro karena gue anak tunggal. Jadi dari kecil emang kesepian nih, gue dulu kayak gini banyak banget, terus gue ajak ngomong. Kadang-kadang jawab balik gitu, diskusi politik dunia gitu sama Mario gitu, enggak lah. Ya pasti bisa gitu, maksudnya pasti kayak TV, terus kayak video game atau mainan itu kan temen yang dibikin ada gitu ya gitu, jadi sangat pro lah bisa kesepian, makanya kita sekolah gitu terus ketemu teman, ketemu guru, dia harus kontra dia. Gua anak nggak pasti kesepian di rumah gitu. Padahal gue suka kesepian dulu. Aduh gimana ya. Oke.
Gimana ya saya? Iya. Itu kayak lebih lucu tau nggak kalau lo edit ntar yang ngomong tuh bonekanya bertiga. Gitu. Iya, Iya, kayak antara menurut gitu. aku sih enggak sih, enggak Iya. kesepian. Karena Terus tau nggak ini siapa? Teletubbies, Iya namanya siapa? Nggak tahu ya udah. Lala. Lala apa di? Lili bener ya? Bener ya? Oh iya iya oke. yang ungu yang itu. Iya. Sorry tadi kontra. Thank you. Oke, apa sih tadi kalimatnya? Anak-anak tidak. Anak-anak juga bisa merasa kesepian di rumahnya sendiri. Oh ya nggak bisa dong. Kan di rumah rame, ada Iya. keluarga dan ada orang tua yang ada di situ. Terus kalau misalnya dan biasanya kalau anak-anak suka bawa teman-temannya ke rumah gitu. Terus bisa menyibukkan diri dengan berbagai macam hal, baca buku. Betul. Kayak anak-anak sekarang udah banyak kegiatannya deh. Jadi kayak enggak kesepian. Oh iya. Mau tahu nggak gimana caranya biar Lebaran 2025 nggak kesepian? Iya. Iya. Kan udah Gimana ada- caranya? Nonton film Jumbo Nah, Wih, di mana? iya. di bioskop. Udah. Jadi kalau ada yang kesepian pergi ke bioskop ya. Iya, kalau sekarang ke bioskop ntar kita sepi bersama-sama di sana. Iya. Gila gue stres banget. Kita bisa ngomongin politik aja gak sih? Kan lebih baik daripada Jangan. ngomongin ini. Kalau menurut Aku kamu? ya, karena aku kayak kalian sih anak tunggal. Kamu anak tunggal? Iya, Oh bener. Oh. anak tunggal Oh, terus iya. kesepian dan Kesepian kamu? iya, dan kalau ngobrol sama papa mama rasanya kayak maaf ya ma, maaf Udah ya, tua Pa." gitu ya? Rasanya kayak aduh bosen ngobrol sama orang tua terus. Itu perasaan anak gue Aduh. pasti gitu ya. Iya. Gue kali gini anak gue anak tunggal pasti gitu. Ya udah ntar kamu main Main sama ke kalian rumah. lah, main ke rumah kalian. Kita bermusik juga. Aku Atau nggak juga. ke rumah aku? Di rumah aku soalnya nggak bisa kesepian. Nah tuh, bener. Jadi kamu kesepian juga ya? Sekarang Kesepian. Ya. Kita sudah di segmen Mitos atau fakta? Oke, yang pertama Prince. Aku tangannya ke sini. Iya, tapi Oke. tunggu kamu Ntar dulu, kita harus nonton Oke. dulu. Tebak Iya, dulu. iya, iya. Itu satu fakta, Prince latihan musik dan nyanyi dari umur 2 tahun. Tadi dia bilang bukan ya? Latihan nyanyi dari umur 2 tahun. Latihan nyanyi. Mitos. Musik dan nyanyi. Mitos. Fakta. Prince. Klik dulu ya. Dia. Udah? Kali. Nah, kalau Seru banget. taruh aja. Nah, Jadi kita satu fakta. Mitos. Jelas. Karena aku belajar musik dari umur 6, 5, dan nyanyi juga dari umur. Hah? Hah? Apa? Kesetrum kamu? Kesetrum? Tapi enggak ya? Enggak, Jawabannya enggak mitos. benar. Nah, Oke. Ini udah kerja sama gue soalnya oh, iya, alatnya. bener. Jadi aku bener ya mitos kan? Mitos kan? Itu mitos. Tergantung menurut dia apa Oh menurut iya alatnya. bener ya. Oke, next. Itu satu fakta, BCL pernah menjadi model iklan produk di Jepang sebelum terkenal di Indonesia. Fakta. Mitos. Pasti panggilannya Bunga Citra. Gitu. Bunga Citra Lestari. Gitu. Fakta. Kamu mitos. Mitos. Fakta. Boleh dijawab? Apa sih tadi kalimatnya? BCL pernah menjadi model iklan produk di Jepang sebelum terkenal di Indonesia. Ini tangannya gini ya, begini bisa gini. Bebas. Boleh kanan kiri, Pak. Ini pencet dulu, enggak? Pencet Iya. dulu. Nah, Udah. kalau aja. Kurang depan. Nah, itu harus kena semua. Nah, Oh, oke. Itu adalah mitos. Ya, Terus. Ini udah. Jahat banget deh. gue bingung kalau dia kan konfirmasi kenapa dia yang disetrum. iya, jawaban dia. Oh, oke. Gimana? Gimana? Jadi itu kan konfirmasi. Jadi ceritanya si lie detector ini itu Oh, dia lie detektor. Jadi kalau dia nyetur berarti sebenarnya dia bohong. Iya. Berarti sebenarnya itu fakta.
Tapi enggak, itu bohong. Terus ngapain ada ini? Ini sebenarnya cuma buat nyetrumin kita doang. Nah iya tuh Konsepnya gitu, apapun yang kita lakukan, kita kesetrum. Oke, oke. Rupanya dia, Nggak salah ya. dia di bawah umur loh, setrum-setrum loh. Enggak sakit. Suka aku minta pukul-pukulin dia. Oke. Ayo lu deh sekarang, gue lu rasain nih setrumannya. Ya. Oke. Jadi mending kita bohong, jadi Iya benar. bener. Oke. Mitos atau fakta? Rian pitching 15 kali untuk akhirnya berhasil menjadikan Jumbo dari short movie menjadi animasi. Dan 5 kali pitching ke Disney. Ulang. Dia juga nggak tahu berapa kali tepatnya ya, Cek. Rian pitching 15 kali untuk akhirnya berhasil menjadikan film Jumbo menjadi animasi. Dan 5 kalinya itu pitching ke Disney. Kalau menurut aku mitos. Iya, mitos. Ada. Coba pencet dulu. Ini udah pernah apa tuh? Apa? Udah Kita pernah apa? dulu. Iya. Mitos. Harusnya lu nggak beraturan kan? Nih gue yakin nih, enggak nih. Gue gak percaya nih sama dia nih. Siapa sih nama lu? Oh gitu. Lu belajar di mana ngatur Mitos. ini? Oh, nggak tahu. Yes, nggak tahu. Itu mitos. Mitos. Bener? Yang benar adalah aku pernah 6 kali apply magang di Disney, 3 kali di Disney, 3 kali di Pixar dan gak lolos. Semuanya. Iya, semuanya gak lolos. Tapi bukan Jumbo yang di pitch. Ya pengen Diri magang, sendiri ya, ya? diri sendiri aja. Tapi gue bersyukur ditolak karena jadi bikin Jumbo. Oke, next. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Prince kesusahan saat melakukan voice over Jumbo. Hehe. Belum. Oh, belum. iya. Fakta. Iya fakta. Kata dia sih gitu ya kemarin, Iya. tapi nggak tahu ya. Kesusahan. Fakta. Jadi mitos atau fakta? Fakta. Jangan ragu. Dia tuh kalau ragu gitu dianggapnya Ya. Tapi gue nggak ragu. Soalnya aku antara susah dan gak susah. oh iya, makanya ragu jadi Iya. artinya ragu. Susahnya apa waktu ini voice over Jumbo? Susahnya kayak acting nangisnya, marahnya, seneng-senengnya kayak gitu sih. Ya, Semuanya. Tapi Yang nggak semua, gampang nggak datangnya semua. doang. Jadi yang Jadi, nggak susahnya apa ya? kadang maksudnya nangis terus marah sih, nangis dan marah yang susah. Cuman kalau seneng-seneng, ketawa-ketawa, dan tuh aku. Oh iya, Dan tuh benar. aku. Oh, dia Gimana kayak ngapain Pak? aja gue langsung oh. Iya, ketawa. Tapi ada yang bilang lo di komen Don tuh mukanya mirip banget sama Prince. Iya benar. Gemes. Oke, Aduh, gue next. deg-degan deh. Gue deh pasti. Next. Mitos atau fakta, Jumbo adalah cerita masa kecil Rian. Oh, fakta. Mitos. Tapi enggak juga sih ya. Tapi iya. Oh, fakta aja deh. Gimana? Kan masa kecil. Oke, fakta. Aduh. Mitos. Kayak kalau gue harus stop bohong deh. Menurut gue cuma dia tuh ahli aja. Dia ahli. Jadi kayak orang-orang tuh harus beware sama dia nih. Dia kayak Ini kayak ada HP-nya gitu gak sih? Jadi kita nyeting-nyeting. iya nggak sih? Kalian ngerjain kita ya berdua ya. Iya. Nggak, film Jumbo mitos karena aku nggak pernah temenan sama hantu waktu kecil. Nggak pernah. Jadi mitos. Punya teman hayalan nggak? Punya.
Punya namanya Obet. Gue juga punya lagi dulu. Masih inget lagi gue namanya Obet. Gue namanya Apotia sama Abong Galeng. Ada 2. Sama 3 ada. Kamu nggak pernah punya teman hayalan? Aku kadang di sekolah kalau lagi bosen gitu aku gambar, cuman aku nggak kasih nama. Jadi aku namanya siapa ya? Aku gambar roti berhelai-helai terus dia punya muka. Lucu banget. Lucu, kasih nama. Tapi lapar nggak kalau ngeliat dia? Lapar kan? Itu kayak beberapa itu karena beberapa menit sebelum istirahat makan. Iya. Nggak, soalnya gambarnya persis sebelum istirahat. Iya kan kayak Berhelai-helai roti ya. Lapar sih. Ya, tapi kalau kayak kita zaman dulu gitu karena nggak terlalu banyak hal yang bisa dilakukan dan nggak terlalu banyak hal yang terjadi ya, kayak TV tuh cuma ada dari jam berapa sampai jam berapa. Iya, benar. Itu juga TVRI gitu kan, jadi kayak nggak banyak hiburan. Kalau anak sekarang kayaknya nggak perlu khayalan deh. Beda ya. Iya, usia gue lebih dari TVRI sih. Oh, udah dari CTI ya. Ada. Nah, tapi film animasi Sumpah Jumbo. gue nggak sejauh itu, gila. Film animasi Jumbo bukan masa kecilku, tapi ya banyak merefleksikan pengalaman dan memoriku waktu kecil, tapi bukan autobiografi gitu, bukan. Itu ceritanya Don. Tapi ada lunya kan? Ada. Sekian persen. Ada, gue bulinya. Ada dan ada. Gue bulinya. Gue yang jumbo gitu. Cie. Jangan doang. Bukan. Ya. Itu apa sih temennya? Iya, kura-kura. Itu Tasnya. Kasian dia jatuh, tapi kan dia bisa berlindung ya. Betul. Karena dia kan kura-kura. Kura-kura kan? iya, kura-kura. Lucu banget lagi ini. Nggak tahu konsepnya gimana. Dia antara dia backpack apa dia kura-kura sih, gue kayak pengen tahu aja. Backpack kura-kura. Kayak gini Iya, dong. Oh iya, iya. Nah, ada bener. oke. Oke. Ini terakhir. Mitos atau fakta? Nggak mau gue. Terus lagi. BCL nangis saat mengisi suara untuk ibunya Don. Fakta. Lu curang kalau ada. Iya lagi. Oke, berarti aku fakta. Aku percaya kalian. Wes. Kamu yakin percaya sama dia? Aku lolos 2 kali loh. Iya, Pakai itu. alat ini. Aduh. Ya, fakta. Kurang pas. Kenapa Ya, tangan? tangannya kurang. Nah, Kurang apa sih? Ada yang agak. ada yang nggak kepencet jarinya. Masih? Nah, itu dah. Ini mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Tuh. Oh ya, Gue berarti kan emang pernah di Jepang. Siapa nama gue di Jepang tadi? Bunga Citura. Ah. Rustari. Tapi emang namanya beda. Iya. Situ deh. Situ. Singkatannya BCERU. BCERU. Iya, BCERU. Purins Putirai. Putirai. Oke, jadi beneran dia nangis emang. Nangis kan? Nangis. Kenapa? Nangis. Terenyuh. Kalau kalian nonton sih kalian akan ngerti ya kenapa nangis ya. Tapi karena emang kayak filmnya tuh, emang ini film kayak film anak-anak, cerita tentang anak-anak, cerita tentang Don, tapi jiwa-jiwa ibu di dalam diri ini tuh kayak pas mainin peran itu tuh kerasa banget gitu. Mungkin juga karena aku punya anak cowok tunggal pada saat itu, umurnya pada saat aku take mungkin sekitar 10 tahun ya. Oh iya. Kan sekarang iya 11 bener. tahun. Jadi emang masih kecil gitu anaknya. Jadi kayak ngerasain, tahu kan kayak kebawa perannya, terus kayak ngerasa oh I know how it feels to be the mom dari Don ini kayak gimana gitu. Kalau tentang keluarga aku agak-agak gampang ini ya, melo-melo gitu. Makanya gue tuh tadi stres loh gara-gara apa? Kalau gue apa kontra soal family, karena dia family banget. Ya tuh potong-potong orang lagi gue. Enggak. BCL bicara loh. Iya loh, gue sering banget digituin orang. Oke, kita sampai di segmen terakhir, Kane, kata netizen. Tegas. Ini jangan lupa dibaca juga ya. Oh
username dibaca? Iya. Oke. Oh iya. Jadi kita mulai dari Kurang bener nggak sih? Oh iya benar. Dari Sa. Namanya Sa. Essay. Sa. Wow, suaranya mirip banget Michael Jackson kecil. Oh ini kamu nih. Kamu berarti. Ah, Coba kamu Aku nyanyi. nyanyi lagu Michael Jackson. Yang kamu tahu apa? Ada nggak? Band. When the two of us need to look no more. When the two We both have have we were looking for. When the place to call my own. I'll never be alone. And you, my friends, will see. If have you got a friend like that. Wih. Michael Jackson emang apa ya, bisa ya jadi Kamu suka gitu aku ya? suka sama lagu-lagunya. Iya. Karena Michael Jackson waktu kecil belum cegukan. Udah gede kan? Oke. Gitu kan, dia kayak ada gitunya kan. Gue tuh lagi mikir apa sih maksud lo gitu kan? Iya. Iya kan, pas udah gede kan, wanna make a change. Gitu. Ada gitunya. Cegukan. Gue dari tadi mendingan diem, soalnya dua-duanya penyanyi, terus nyanyi mending gue. Gue cuma bantuin lirik aja, tapi kayak iya, lu ikut nyanyi. Tuh, kamu dibilang Michael Jackson kecil sama Sa. Berarti ntar harus nonton Don nyanyi di film. Iya. Ada Michael Jackson nyanyi. Ada Michael Jackson Michael nyanyi. Jackson. Tuh, kangen lihat Doi stand up sih. Semoga segera ada show tunggalnya dari Great Moment. Oh, kalian belum dengar nazar gue ya di sosial media dan di Apa sih? media-media. Kalau Gue bilang kalau film Jumbo ini penontonnya 4 juta penonton, gue bikin stand up comedy special. ayo nonton. Nih kan, Nonton. kangen lihat Doi stand up, sini gue berdiri nih tuh. Gitu ya. Oke, ya 4 juta ya. Iya. Amin. Amin. Ya mulai nulis Terutama materi. Great Moment nih ya, dia harus nonton. Kalau Iya, enggak, mana kalau bisa nggak- tercapai stand up-nya. Iya. Tapi nggak ketahuan ntar, siapa Great Moment gitu. Berarti Dari- kamu siapin skrip dari sekarang aja. Wah, ngatur. Siap. @Yunoya. Dari zaman aku anak-anak sampai sekarang, BCL gonta-ganti model rambut beserta warnanya juga. Semua cocok dan bikin dia makin cantik. Dan kayaknya cuma BCL doang sih yang bisa gini, yang lain belum tentu. Ini yang nulis lu sendiri nih. Ini lu nulis sendiri Enggak, nih. gue nulis lebih sendiri. kayak dari zaman aku anak-anak. Iya. Berarti dia masih kecil ya? Oh iya, bener juga. Dari kayak gue tua banget kan, dari dia anak-anak gue udah ganti model Iya. rambut. Gue ganti model rambut Kan dia dari cuma, umur gue kan dia berapa. cuma bilang sampai sekarang masih anak-anak juga. Dianya, gue Iya, tapi bener. tua. Tuh dipuji. Iya, aku emang suka gonta-ganti ini. Aku bosen gitu orangnya, gampang bosen kayak kalau ngaca tuh pengen ada sesuatu yang baru. Ada hari-hari yang kayak gitu, makanya suka ganti-ganti. Tapi dia bilang gini, kayaknya cuma BCL doang sih yang bisa begini, yang lain belum tentu bisa. Oke, challenge accepted. Tapi gue pirang juga ya. Bener ya, bener ya. Ini nih, Eunoya nih, kita lihat gue pirang ya. Menyinggung loh ini. Gila, Marian gua- nggak bisa. Bisa gue juga cantik, rambut gue pirang. Cantik gue. Padahal sekarang nggak cantik. Betul. Kalau sekarang kan nggak cantik, Iya, kalau lo betul. pirang lo cantik malah. Mungkin ntar berewok gue doang yang Iya. pirang gimana? Atasnya udah hitam gitu. Jadi nggak ganteng, jadi cantik. Oke, next Prince baca. Oke. Dari- dari Safety Pleasure. Safety King Pleasure. of North. Prince Putirai adalah bukti musikalitas turunan. Wah, iya benar. Karena kalau suka lihat di sosial medianya dia tuh suka apa nyanyi bareng keluarga Keluarga. besar ya. Keluarga Apa dari 3 generations apa? 3 generasi. 3 generasi Putirai. Itu keren banget. Keren. Dari Dari opa, opa. om, papa, tante, aku kakak. Iya. Aku nonton video itu minder loh. Aku nafas aja fales. Kayak mereka berharmoni gitu. Tapi ada bagus nggak di suara. keluarga kamu yang nggak bisa nyanyi? Hmm, Kayak sepupu atau om tante kamu yang nggak bisa gitu, beneran nggak bisa nyanyi gitu. kayaknya ada. Ada, tapi bisa Kayaknya main ada. alat musik lagi kalau misalnya kayak gitu. Kayaknya enggak juga. Nggak, Nggak ada juga. ya, ada ya. Oke. Prince Putri adalah bukti musikalitas tuh turunan. Iya. turunan. Heeh. Bener-bener. Tepuk tangan dong buat keluarga Putri. @YG3GY. Bisa-bisanya dia udah umur 40 tahun tapi Nggak mungkin lo, nggak mungkin dia Oh, berarti nggak gue kan. mungkin, iya. Karena lo belum 40 Iya, kan benar. ya kan. Bisa-bisanya dia udah umur 40 tahun tapi kayak umur 20-an.
Ih, yang bener, main cincin deh. Curiga yang Kak Bunga semuanya nulis ini. Enggak, gue bayar. Iya bayar ya benar. Bayar buzzer. Gue sih gak nulis Iya. sendiri. Karena kan gue udah gak ngerti, udah ketuaan tuh ngerti Bener. gini-gini. Kayaknya gue deh umur 20 tapi kayak 40. Nah tapi waktu gue kecil tuh ini tumbuhnya duluan loh di sekolah tuh suka dibully Serius? gitu. Iya Serius? dulu gue anak SD pertama di angkatan gue yang kumisan. Dulu tuh kayak kumis-kumis tipis gitu. Jadi lo SD udah kayak Iya dulu tuh. abang-abang gitu ya gue iya. Nah kenapa gue nulis Jumbo tuh kayak ada related tuh dulu gue bukan dipanggil bukan Jumbo, gue dipanggilnya Bucil. kumis. Apa tuh? Bulu kecil. Jadi ya enggak, jadi gue kayak anak Agak- iya enggak konotasinya kemana-mana. Terus kayak Enggak, aku ada sana. ayo enggak Oh, yang kemana-mana. Iya. Gue anak kecil tapi paling berbulu gitu. Gitu. Terus kumisan duluan gitu. Bucil. Bucil. Kalau Oke. sekarang bucin. Terima kasih lah yang bilang aku like umur 20 tahunan. Syahira. Syahira. Nah. Bagus banget trailernya, lebih bagus dari Disney. Wow. Waduh. Ini waktunya sombong, Rian. Waktunya sombong. Kalau gitu, buatlah jumlah penontonnya juga sebanyak Disney. Tonton di bioskop ya Lebaran 2025 Jumbo. Tonenat. Nanti siapa kalau udah 4 juta penonton, gua bawain kembang api dalam bioskop. Wah, Jangan dong. Orang ribet. dong. Iya, tidak boleh ya. Nggak boleh. Gitu. Is, Wis. dari Grace Jane. Gracia Jane 15. Grace. Selalu suka dengan karya Rian Ariandi dimulai dari stand up. Adriandi dimulai dari. Sorry, gue pikir Rian Ariandi yang disukai nama dia. Oh Bukan iya ya? benar, saya beda orang ya. Emang harus lo. Dimulai dari stand up-nya, terus series Malam Minggu Miko. Entah kenapa aku ngerasa komedinya pinter dan fresh aja. Wak. Wah, terima kasih. Iya, emang WK. komedi gue emang selalu disimpan di kulkas, jadi selalu fresh. Wah. Wow. Rata dung dung dung. Terima kasih iya, banyak Grace Jane. Pinter ya. Iya, Komedinya pinter. Tahu komedi pinter kayak apa sih? Komedi nggak pinter. Ini juga lo bayar kayaknya ya? Iya. Buzzer juga ya? Buzzer Ini juga buzzer ini. lo kayaknya Bener. Lu ngomong bagus-bagus, view-nya cuma 11. Kita lihat tuh, view-nya cuma 11. Tapi terima kasih. Tapi gue merasa dari semua yang pernah gue lakukan sebagai karya, yang paling fresh itu film animasi Jumbo. Jadi ditonton. Karena kalau berkomedi tuh gue sendirian. Di belakang film animasi Jumbo ini bener-bener rame-rame dan ada banyak banget cerita orang-orang yang terlibat di dalamnya juga masuk ke dalam ceritanya gitu. Ya nggak? Tapi kan kalau udah 4 juta, Iya, lo harus sendirian stand up lagi juga. stand up. Tapi stand up-nya tetap dep. Nama show-nya Pinter dan Fresh. Terinspirasi Narsis dari banget. Gracia Jane 15 Gracia ya. Jane 15. At user Lugu. Prince Putirai udah Udah gede gede sekarang sekarang ya. ya. Suaranya paling bagus buat. Thank you at user Lugu. Ya aku Udah gede, udah makin gede. makin gede. Aku sudah makin gede. Aku sudah makin gede dan ya sekarang suka diajarin papa nyanyi dan les. Berarti kamu nyanyinya tuh belajarnya di sekolah gitu atau langsung sama papa? Yang ngajarin? Aku nggak diajarin di sekolah sih, nyanyi langsung sama papa. Oh, biasa belajar sama diajarin papa. nyanyi. Oke. Tapi sekarang ada gurunya juga, yang Ada lesnya juga ada. Mi gitu nggak? Enggak sih. Ya. Enggak sih, belum. Ayo dong Prince, tolong dibantu. Kakaknya dibantu dia ada garing, dibantu. Iya, mimi Iya. gitu. Telat. Lo belajar di mana sih itu? Bukannya vokalizing gitu ya? Vocalizing. Iya kan? Iya. Vocalizing. Mi. Nih @Adi Caur nih Adi. 1.56. Oh, dia ngasih time menit. code-nya. Scene di kamar Don. Di situ ada sebuah kalender tahunnya 1994. Scene itu Don baru berumur 4 tahun. Berarti Donnya anak 90-an cuy. Sedangkan timeline-nya pas orang tuanya meninggal Don umur 10 tahun. Berarti latar waktunya tahun 2000-an. Pas. Pantesan animasinya belum terjamah gadget. Malah mainnya kasti sama radio. Oh my god. Dan ini dia lihat dari trailer loh. Iya, dia perhatiin ya. Terus dia bikin konklusi, dia bikin kesimpulan yang bener banget. Yes, Bener yes, banget yes, gitu. yes. Karena ya itu, ini juga maksudnya
waktu aku mencari momen di mana Don sama Mary tuh dan Mai dan Nurman itu punya hubungan yang bisa jadi dekat banget, dan kenapa cerita dan dongeng dari orang tua tuh jadi meter banget ke dia karena emang eranya belum tersentuh gadget kan gitu. Karena kalau ini filmnya gue bikin di era gadget, Mary nyari orang tuanya Sherlock. Oh, Papi Mami di situ udah selesai filmnya, terus kayak deng 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 tereret tereret, directed by Robert Wade. Thank you banget ini Adi Caur. Kamu Seneng ya kalau ada orang yang kayak seneng, perhatiinnya pay sampai attention. detail, terus ngerti Iya. kayak poin-poin yang Iya. lo mau bikin tuh apa. Padahal baru trailer loh. Iya, Dia nangkep gini. Thank you. Tapi aku gak pernah loh ketemu radio yang Yang gini. ya yang kayak gini. Yang gini pernah nggak? Yang gimana? Gini. Yang diputar Enggak gitu juga. Enggak nyari juga, iya, frekuensinya. Kalau di era kamu semuanya udah jadi HP ini. Iya, HP semua. Oh, kamu enggak oh ya, enggak lah ya. Iya, enggak. lah ya. Tapi Prince merasa relate nggak sama karakter Don? Iya, aku relate. Yeay. Relate apa ya? Aku dan chat. Aduh, lucu banget. Dia lucu banget. Iya, relate. Relate apa ya? Enggak, tapi teman-teman tahu kan kalau di film komedi itu sering banget kayak gitu. Tapi dia nggak by design, itu dia beneran gitu. Iya, lucu banget. Iya, relate. Relate apa ya? Relate itu kamu merasa kamu juga seperti itu. Kayak ada banyak iya, kesamaan iya. guys. Ada banyak kesamaan nggak, karakternya si gitu. Don Personality, gitu. ada juga. Ada ya? Relate tadi ya. Relate ya? Personality ya, bukan timeline ini yang relate Iya. loh. Dari Fatur _ FRWL. Akhirnya Fatur keluar, Frol. akhirnya keluar film buat anak di tengah gempuran film horor-hororan yang nggak bisa bawa anak ke bioskop. Keren. Keren. Klap. Clap. Yeay. Iya ya. 4 juta. Iya 4 juta deh. Kalau 4 juta ntar gue yang horor. Kalau gue harus bikin materi stand up comedy. Tapi kamu suka film horor nggak? Aku takut. Iya. Soalnya Orangnya takutan. takut kan kamu kan, aku juga nanya ke Oscar takut, ke Adia takut, tapi si Queen Salman yang jadi Mary dia suka film horor. Iya. Dia suka film horor. Aku nanya. juga suka, tapi agak jadi emang bahaya sih buat kepala kita Iya. pas sudah gedenya. Iya kenapa ya? Kalau terlalu kayak film horor banget untuk kecilnya sih. Jadi sebaiknya enggak Iya, sih. tapi Ada batasannya lah horor seperti betul. apa. Tapi sebenarnya harapannya film di Indonesia genrenya beragam gitu. Jadi ya horor makin keren harus, drama makin banyak harus, tapi juga film-film keluarga buat anak-anak Buat juga anak-anak sih. Ini perlu tuh karena banyak. ini buat anak-anak. perlu banyak. Dan kayak film Jumbo ini emang kayak judulnya filmnya buat anak-anak, tapi Iya. buat orang tua juga mantep loh. Tahu Aduh, gimana ya susah Kalau di bocorinnya. kan di trailernya ada tagline-nya. Iya. Film ini untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak di dalam diri kita. Gitu. Jadi dalam, filmnya itu dalam, Filmnya dalam. bukan cuma kayak seru-seruan doang gitu, enggak sih. Jadi ya buat segala kalangan. Oke. Ada lagi? Man of His Words at Moo House. Jujurly, style animasinya ngebuat nggak ada satupun karakter yang reflecting Indonesian people based on the look only. Oh, buat dia style animasinya nggak ada satupun karakter yang menurut dia terasa itu orang Indonesia gitu. Oh, kamu harus nonton dulu. Karena kamu berarti ngejudge apa buku dari Based on the look only ya. Judge by its comprehension. Ini tapi aku penasaran maksudnya Emang dia kalau Indonesia tuh kayak gimana Nggak, ya, ya? maksudnya dia buat dia ini hal yang positif apa buat dia ini hal yang negatif, aku bingung. Jangan-jangan dia kayak karena style animasinya gitu jadinya nggak ada satupun yang gue suka Lo deh. positif thinking banget lah ya, Iya. lo positif thinking banget. Gue suka deh nggak ada Kalau satupun gue sih udah pasti negatif di kepala gue, Iya, tapi positif karena- thinking lo gue karena suka, kan gue suka. kadang-kadang Iya, lo sukanya yang mana gitu kan? iya Kayak maksudnya ada preference kan lo yang apa? kayak oh biar dia ketahuan banget dari Sumatera Utara ngomongnya harus Medan banget Iya, gitu, iya, gitu segala macam gitu kan. Tapi dunianya Jumbo mah rame banget, ada banyak banget orang Indonesia. Tapi dan ya ini buat yang kalau misalnya nih maksudnya kalimatnya ini adalah sesuatu yang mungkin nggak suka, dislike gitu ya, karena nggak ngabarin Indonesia nih, katanya animasi Indonesia tapi nggak ngabarin Indonesia. Menurut gue sih kayak harus real apa nih bentuknya, apakah harus secara tinggi dan shape tuh harus benar-benar kayak manusia banget kah? Ya, Apakah ya, kita ya, nggak ya. bikin, nggak boleh taruh imajinasi sedikit di bentuknya? Karena kan kalau di Jumbo kan emang
nggak seperti Ya, manusia betul. banget gitu. Jadi gimana kita tahu Indonesia apa bukan orang betul. nggak juga manusia banget bentuknya. Karena gini, tapi enggak nih, maksudnya aku terbuka sama diskusi kayak gini. Iya, Tapi iya, gini, jadi dunianya Jumbo tuh memang aku bikin lebih kartuni, kayak Iya, itu kartun maksudnya. gitu kan, kayak shape-nya Don, shape-nya Yes. Nurman gimana gitu. Tapi ada banyak banget ntar kalau kalian nonton ada Yang elemen Indonesia di situ di gitu, situ. kayak permainan teman-temannya Don gitu, terus kayak Yes. rumah oma itu ntar kalau ngeliat interiornya itu kan kita bikin sama production designer ya, dan kita banyak banget gitu nge-reset objek-objek yang memang kita juga pasti pernah lihat gitu di hidup kita gitu. Bahkan kemarin ada kok yang bilang, ih gue lihat trailernya, gue tahu bau ruangannya katanya gitu. Iya. Karena ada dia pernah ke rumah neneknya yang kayak gitu, sofanya kayak gitu, Iya. pot bunganya kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Iya, tapi lagian katanya Iya. kan ada orang yang komen-komen kalau Don kayak mirip sama Prince. Iya. Kan Prince orang Indonesia. Iya, ini orang Indonesia kan? Iya. Betul. Oke, Oke. nggak apa-apa kan orang pendapat beda-beda ya, tapi harus nonton filmnya buat Memastikan. At Mulhouse ya. Iya. Biar lihat lagi lebih dalam di filmnya kayak gimana. Oke, at Fatru Tamzil. I have I have tears, in my eyes. They are my children now. Thank you, Rian Adriandi. I can tell this is going to be beautiful. They are my children. Enak aja anak gue. Posesif. Nah udah gitu Posesif. children jadi banyak kan ya. Iya. Tapi iya, maksudnya berarti karakter-karakter yang ada di trailernya ya. Mungkin Kayaknya, ya. I have Gua tears in nggak my ngerti. eyes, they are my children now. Kayak dia langsung ngerasa sayang sama Don Iya, dan teman-temannya, iya, sama iya. karakter-karakternya gitu. Thank you. Atau jangan dia terlibat kali, enggak? Enggak sih kayaknya. Cerita Soalnya- dia ada satu animator, Iya. makanya dia Iya, bilang. bener juga ya. Kayak, hah? Enggak, tapi dia aja ngerasa gitu, gue juga ngerasa gitu. Gue ngerasa apa filmnya selesai terus gue nonton lagi ngelihat Don, Mary, Nurman, Mae, Atta gitu. It's your baby. Iya kayak enggak banyak banget anak gue ya, 5 ya. Enggak, tapi maksudnya gitu kayak langsung ngerasa sayang gitu. Saya kayak they're part of my life gitu, walaupun mereka cuma ada dalam film gitu. Thank you loh, nonton ya. Oke, jangan lupa. Ngangguk-ngangguk aja mau ngomong. Enggak sih. Ya, kamu, Enggak. kamu Aku, I have tears in my eyes, they're my children now. Iya, sangat baik dia. Wow. coba kamu masih bingung kan? Kamu Enggak, aku masih kan? bingung. Maksud, I Iya, have aku tears in ngerti. my eyes, Gini-gini. there's my children now. Jadi kayak kadang-kadang tuh orang suka ngelihat tokoh fiksi, misalnya kayak aku lihat Harry Potter gitu, suka ih they are my bestie now gitu, kayak saking aku ngerasa deket sama mereka. Nah kayaknya nih si Fatru Tamzil nih ngelihat trailer terus ngelihat Don dan teman-temannya, dia ngerasa itu anak-anaknya gitu. Gitu ya. Yes, gitu. Yes. Oke. Gitu. Terima kasih Kane, kata Asik. netizen. Apa Yes. netizen? Promo. Ya. Nyambung aja, rolling aja. Iya. Oke, terima kasih Versus sudah ngundang saya, Rian Adriandi. Yes. Aku tidak. Dan aku BCL. Kami dari film animasi Jumbo. Jangan lupa Lebaran 2025 rame-rame ke bioskop untuk nonton film animasi Jumbo. Yeay! Nontonnya karena filmnya ya, bukan karena gue mau bikin show stand up. Karena filmnya ya.